Syukur penyertaan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. 1 tahun telah berlalu dan hari ini kita masuk dalam hari yang terakhir untuk kita memasuki tahun yang baru. Kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan yang terjadi di 2024 akan sama terjadi di 2025. Amin. Amin. Mari sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Pada hari ini kami datang dengan membawa setiap pujian penyembahan kami dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau sambut kami dengan hadirat-Mu, sambut kami dengan kuasa-Mu Bapa. Dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami akan bersorak-sorai dan menari bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya boleh undang bangkit berdiri. Yang di online juga boleh bangkit berdiri. Angkat tangannya begini, angkat tangannya di atas kepala. Angkat tangannya dulu. Kita mau katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang sama-sama kita katakan haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung pada. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia
bahwasanya untuk selamanya kasih Bapak Ibu Saudara semuanya, boleh tangannya di atas kepala, tepuk tangan di atas kepala. Kita mau katakan bersyukurlah. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi, lebih dengan sukacita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. 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 Boleh angkat kedua jempolnya dulu di atas. Kedua jempolnya kiri kanan di atas. Kita mau katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi jempolnya di atas. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Angkat tangannya di atas, katakan, sebab Tuhan Dia baik selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Ia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kembali kita naikkan lagu ini dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan
baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi dengan sukacita katakan, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Ia baik, sebab Tuhan Ia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Waktu selanjutnya. Oke, thank you. Haleluya, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Di akhir tahun. Beberapa jam kami akan mengakhiri tahun 2024. Ora basi karala karayara masikiarala kasanda kata karala. Kita nggak bisa menghitung kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Kita nggak bisa mengukur kedalaman kasih-Nya. Kita nggak bisa menilai kebesaran Tuhan. Sebab terlalu tinggi, lebih tinggi dari langit, dan terlalu dalam, lebih dalam dari samudra. Demikian kata firman Tuhan, tidak terselami kebesaran Tuhan dan tidak dapat diukur oleh karena keterbatasan kami sebagai manusia. Sebab itu Tuhan, kami hadir Tuhan di dalam ibadah-Mu di akhir tahun ini. Kami mau bersyukur sebagai orang-orang yang Engkau telah pelihara. Kami menyadari bahwa kalau kami ada di akhir tahun ini, manusia menutup tahun ini dan manusia akan menggantikannya dengan tahun yang baru. Kami percaya Tuhan hitungan manusia. Kami bersyukur sebagai umat-Mu Tuhan. Kalau kami sudah ada di akhir tahun ini, di jam-jam terakhir, kami mau bersyukur. Bapak dan Ibu yang hadir, mari renungkan sebentar kebaikan Tuhan. Dan tanyakan kembali, kenapa kita semua ada di dalam ibadah hari Selasa di tanggal 31 Desember? Adakah engkau hadir hari ini di dalam ibadah ini? Adakah motivasi lain selain mengucap syukur? Adakah engkau memang tidak mengerjakan apa-apa di rumah dan engkau datang karena hanya untuk bersama-sama? Ataukah engkau memang datang untuk mencari Tuhan? Untuk memberikan kembali kasih dan syukur saudara dalam pemeliharaannya yang kita semua telah terima. Hanya Tuhan yang tahu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, tahun yang baru yang sebentar kami akan masuk. Kami terlalu percaya bahwa Engkau hadir selalu. Sebab Engkau Allah Immanuel, You are the Alpha and the Omega, Allah yang memulai dan Engkau pasti mengakhirinya dengan baik. There is always ending because there is beginning in this life. Dan kami percaya kesetiaan Tuhan tiada pernah berubah sampai selamanya. Kebesaran-Mu Tuhan tetap selamanya. Ini yang kami percayai Tuhan, bahwa Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Hadir Tuhan di dalam ibadah-Mu. Jangan lewatkan satu orang pun dari setiap person, every person who come
into this service, Lord, without your blessing. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kembali angkat dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Sama-sama katakan hari ini. Oleh karena kebaikannya, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, katakan kembali. Oleh karena sama dari hatimu, kemurahannya, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah
yang luar biasa. Selamanya ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. One more time. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, kami sembah Rajaku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, katakan sama-sama. Oh bagiku. Beri sorak-sorai bagi Dia. Dia yang ajaib, amen. Dia yang hebat, yang luar biasa. Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Sebab banyak hal yang kita sudah alami. Tahun 2024, saudara. Banyak perkara yang telah terjadi di dalam hidup kita. Rancangan-rancangan keindahan Tuhan terjadi. Banyak lika-liku, banyak batu-batu, banyak gunung saudara sudah daki, banyak lembah-lembah ya saudara sudah jelajahi. Pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, percaya sungguh apapun situasi yang kami alami di dalam hidup ini, kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai even di dalam lembah bayang-bayang maut. You promise to be with us because you are Immanuel, the same as your name. Your name is Immanuel, and we are blessed, oh God. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Jesus. Katakan sama-sama. Banyak yang Kau berbuat, amen, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sungguh sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami sungguh bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat dari awal pujian ini. Banyak perkara, banyak yang Kau perbuat. Thank you Jesus.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, when we worship your name, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari angkat tangan-Mu dan bersyukur. Oh, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Lord, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau yang percaya. Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan bersyukur. This is the song that you can sing, a song that you can bring for the last minute untuk Tuhan. Di dalam hidupku, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
nyanyikan syukur, sing. Oh, we thank you Jesus. We sing hallelujah. We sing glory to your holy name. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah to our Lord, to our God, to our Savior, to our Lord Jesus. Jesus, Jesus, your name we lift it high. Kami menyembahmu, kami memujimu. We thank you Jesus. We thank you. Uraya rala masiki rala kata karala masik. Haleluya. Mari setiap kita merenungkan. Haleluya. Kami menyembahmu. Bukankah Tuhan baik? He is so good. Amen. He is so good. Engkau sangat baik, teramat baik. Engkau sangat baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan bagi kami. Urata karala masiki karala masikata karala karala. You are good. You are so good. You are good. Adakah engkau merasakan Tuhan meninggalkan engkau? Pernahkah engkau merasakan kegelapan di dalam hidupmu? Ketika engkau berkata there is no God. Sometimes when you feel very lonely. Ketika kita merasa sangat-sangat sendirian. Ketika tidak ada lagi orang yang bisa kita harapkan. Sometimes when we feel very, very down. Like that person, like seorang yang mati. Ketika kita melihat sekeliling kita, yang ada adalah kekecewaan. Ketika kita nggak bisa melihat lagi harapan, ketika kita nggak melihat lagi ada kejujuran, kita nggak melihat lagi ada sebuah kepastian. Mari saat ini saudara berjumpa dengan Kristus Yesus dalam ibadah di akhir tahun ini. Dia setia. Dia setia. Ketika orang lain boleh meninggalkanmu. But trust me, percaya firman-Nya. Sekali-kali, sekalipun
Dia berkata, aku tidak akan meninggalkanmu. Allah yang sama yang menyertai kita will continue to guide you through, to be with you, to lead you to your life, because He's faithful God, because His God is unfailing love, His God, He is true God, He is Jesus, He is Christ, He is the one we live for, we sing, we serve, and we live only you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bawa pujianmu kepada Tuhan. He need you, nothing but your presence. He need nothing but your song. He need nothing but your love. We sing glory, glory to your name. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Kami menyembah, kami memuji. atas kebaikan, Kami menyembah atas kasih-Mu, Yesus Kristus. Engkau sungguh amat baik. Engkau sungguh amat baik. Katakan dengan simple song, You are so good. Engkau sangat baik. And we thank you. Kami berterima kasih. Kami bersyukur jadi umat pilihan-Mu. Kami bersyukur jadi umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur. Saat ini siapa yang gak bersyukur? All glory, we thank you. We thank you. Hallelujah. We thank you. We thank you, Jesus. Banyak perkara. Haleluya. Jangan sia-siakan kesempatan ini ketika saudara datang. Ask something, minta sesuatu dari Tuhan yang hadir di tengah kita. Saudara menjadi orang yang luar biasa di tahun yang depan. Expect something. Firman-Nya berkata, engkau tidak menerima apa-apa, engkau tidak pernah berdoa. Because you never ask, that's why you never receive. Mari minta sesuatu. Kami mau bawa pulang apa pada malam hari ini? Apa yang mau saudara minta dari Tuhan pada message-nya akan kita dengar sebentar lagi. What you want to do, God wanna do for your life. Apa yang kau mau bawa pulang pada malam hari ini, pada sore hari ini? What kind of bless
berkat apa yang saudara mau minta atau bawa pulang pada malam hari ini. Thank you, Lord. Ku bersyukur Bapa yang baik. Bersyukur Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur buat kasih-Mu ya Buat Tuhan. kasih setia Di dalam hidup kami. di dalam hidupku. Oh, we do nothing to but to praise your name, God. Bersyukur. One more time. Ku bersyukur Bapa, Engkau baik. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan sama-sama. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bapa Engkau baik. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku bersyukur Tuhan. Benar ya Bapa, hingga sampai detik ini Engkau masih menyertai kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Jika kami melihat ke belakang, banyak hal-hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kami. Senang dan susah, sakit dan sehatnya kami. Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala hal. Kadang-kadang kami kehilangan iman kami. Kami mengeluh, kami takut, kami sedih. Tapi kadang-kadang kami bisa bersuka cita karena kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bukankah Engkau sendiri berkata Engkaulah Immanuel yang selalu menyertai kami. Amen. Mampukan kami supaya kami tetap percaya dalam segala perkara. Kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman adalah kekuatan kami. Dan firman-Mu juga yang membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Dan mampukan kami ya Roh Kudus, ajarkan kami supaya kami mengerti firman yang kami dengar. Karena Engkaulah pengajar kami, dan hiburlah kami karena firman yang kami dengar. Jika mengoreksi kami, menemplak kami, hiburlah kami, supaya kami tidak marah dan tersinggung, tapi kami mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dan kami ucap syukur sekali lagi, karena firman berkata dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini Amin. sudah disembuhkan. Dan kami mau imani saat ini, demi nama-Mu Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Amin. Karena firman-Mu, karena nama-Mu. Dan kami mau sambut firman dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom, silakan Shalom. duduk, have a seat. Shalom, apa kabar semua? Luar biasa. Habis selesai kita khotbah kan kita ada video klip ya. Ya, Sherin sudah siap ya video klip ya, udah dikirim ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang sinkronis dengan Tuhan. Saya akan share buat kita. Ya, saudara bisa melihat sinkronis dengan Tuhan. Jadi pada saat kita berbicara kata sinkronis, kalau kita mundur 5 tahun, 10 tahun yang lalu, mungkin kata yang sangat asing buat saudara dan saya. Mungkin kita nggak mengerti apa sinkronis. Tetapi di saat ini pun, detik ini pun kalau kita berbicara tentang sinkronis, berarti kita mengerti harus ada keselarasan, harus ada penyamaan. Kalau kita punya handphone, ya, kita punya handphone. Supaya handphone bisa berfungsi dengan baik, harus disinkronis dengan komputernya kita atau dengan laptopnya kita. Sehingga apa yang ada di handphone, Facebook atau mungkin WhatsApp, kita bisa pakai laptop kita untuk bisa video call, kita bisa pakai komputer kita untuk bisa buka Facebooknya kita. Jadi harus ada sinkronis penyamaan, ya, harus ada sinkronis penyamaan. Nah, begitupun saudara pada saat kita ada dalam ruangan, kita jika mau mendapatkan wifi harus ada penyamaan. Jadi wifi apa yang kita pakai, begitupun dengan password yang kita pakai. Harus sama supaya bisa terkonek satu dengan yang lain dan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kata sinkronis ini bukan kata yang asing lagi dalam kehidupan kita. Karena setiap hari dimanapun saudara berada, saudara berusaha mencari di gedung, di mall, saudara berusaha untuk mencari signal. Supaya bisa bertemu dengan handphone yang saudara punya. Jadi arti kata setiap kali dimanapun kita berada, kita berusaha untuk mensinkronis elektronik, device elektronik yang kita miliki. Ya. Nah, di sini kita akan belajar sinkronis dengan Tuhan. Jadi selama ini Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Selama ini Tuhan mengirim hamba-hambanya berkhotbah. Terima kasih Bu. Sejuk atau panas? Kata firman Tuhan, berikanlah air sejuk kepada hambanya, ya kan, jadi upahnya sama. Cuma kadang-kadang dikasih air hangat, jadi saya, aduh kok air hangat, minta yang sejuk. Nah, kita terus lagi ya. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari yang saudara hadapi saat ini, Tuhan mengirim firman-Nya, Tuhan mengirim Alkitab yang ada di tangan saudara dengan device elektronik saudara, handphone saudara. Tuhan mengirimkan hamba-hambanya berkhotbah, berbicara, talk about Jesus, talking about everything, how you can live better life. Tuhan kirim semuanya dalam perjalanan hidup kita. Tapi permasalahannya kita mendengar, kita tahu, tapi kita nggak sinkronis dengan apa yang Tuhan mau. Masalah yang sangat besar sekali kalau suami istri nggak sinkronis, nggak selaras. Sinkronis.
Permasalahannya kalau tidak selaras. Nah, selaras artinya yang istri mau kamar mandi warna biru, warna hijau, dia suka hijau. Saya mau biru. Nah, akhirnya kita punya 2 kamar mandi. Udah, yang sana hijau, yang ini biru. Kan saya suka biru, dia suka hijau. Akhirnya ya sudah, kamar mandi sana yang hijau. Masa hijau sama biru dicampur jadi satu, warna apa itu? Nah, seringkali hal-hal demikian, misalnya banyak hal, misalnya mau pergi holiday, yang istri mau pergi ke Yerusalem, suami mau pergi ke Indonesia, ke Bali. Jadi seringkali hal itu harus ada persetujuan, kesepakatan dalam hidup ini. Kita duduk, kita berunding, kita sepakat. Nah, disitulah pada saat kita bersepakat, nah disitu terjadilah sesuatu. Amin. Sama dengan saudara mau beli rumah, cari lokasi di mana. Saudara mau beli mobil, satu mau warna hitam, satu mau warna putih, jadi bingung juga. Ya. Nah, seringkali hal itu terjadi. Jadi arti kata di sini bahwa dalam kehidupan ini kita butuh adanya keselarasan supaya bisa terkoneksi dengan baik. Sinkronis, harus ada sinkron supaya bisa terkoneksi dengan baik. Nah, di sini dalam perjalanan kita, sekian lama kita bergereja, sekian lama kita menjadi orang Kristen. Berapa banyak daripada kita yang bisa tersinkronis dengan Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Dalam tahun-tahun yang kemarin selama Januari sampai saat ini 2024. Apa sih yang sudah tersinkronis dengan kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apa sih yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Dulu waktu muda saya berpikir, kalau saya melayani Tuhan sampai nggak tidur, sibuk di jalanan, serving God, no sleep, outside living, country living, family, don't care about family, just service God on the street. Saya pikir itu saya menyenangkan hati Tuhan, I pleasing God. Tapi Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang demikian. Orang Farisi melayani Tuhan yang luar biasa, berpuasa, bahkan membawa perpuluhan persembahan sampai dia hitung. Kalau bisa di taman, di kebun itu dia hitung. Misalnya basil atau koriander itu daunnya berapa lembar, dihitung sehebat mungkin. Kalau saudara kasih persembahan buat Tuhan, perpuluhan saudara nggak hitung, oh mungkin berapa rupiah, saudara nggak hitung. Tapi orang Farisi itu bahkan tanaman pun, misalnya ada tomat berbuah 12 atau 10, dia hitung sampai buah-buahnya dihitung kalau bisa ditimbang beratnya untuk bisa memberikan 10% kepada Tuhan. Nah, orang Farisi ini Tuhan memuji mereka, tapi di lain hal mereka tidak tersinkronis apa yang Tuhan mau. Itu permasalahannya. Apalagi kita di dalam leadership. Ya, dalam leadership harus ada sinkronis antara leaders dengan anggotanya, dengan timnya. Jadi kalau sang leader melihat dan main mata gini, nah yang timnya harus mengerti main mata bukan dia lagi naksir saya gitu. Iya kan? Kalau atasan saudara melihat saudara, terus dia main mata. Saudara jawab, dia naksir saya tuh. Tapi artinya atasan itu kasih kode, ada sesuatu. Nah itu sinkronis, tersinkronis, tersalurkan sesuatu. Ya. Nah atau mungkin dia lagi gelisah ke sana, dia gelisah sini. Nah saudara harus mengerti, oh mungkin ada orang pajak datang kali ya. Nah, jadi kita harus mengerti. Jadi kalau ada tim atau anak buah yang bisa membaca reaksi daripada atasan, pasti akan menjadi kesayangan. Amin. Tapi sudah dikasih gerakan begini sampai ditulis dikasih begini, nggak nyambung-nyambung juga tuh. Kemarin waktu pergi kita pergi mancing
di entrance. Saya bawa speaker Bluetooth, saya berusaha untuk connect, gak bisa connect juga tuh. Sampai saya bingung, lama tuh saya duduk handphone. Ibu Lala pakai Samsung Win, bisa connect juga tuh. Ini Bluetooth, ini speaker Bluetooth, nggak tahu ownernya yang mana. Yang ownernya diklik kok nggak connect melulu itu. Iya kan, nggak tersinkronis dengan baik. Nah di sini kok nggak masuk gitu. Nah sama juga kalau dalam leadership atau saudara bekerja, tim leader saudara kasih gerakan, kasih begini, saudara harus mengerti. Nah begitu kalau saya bekerja, begitu. Saya lihat begini, anak buah saya udah lihat, kenapa saya lagi angkat leher gitu loh. Bukan karena saya jerapah. Saudara tahu jerapah kan? Jerapah. Jadi saya ngangkat leher gini, jadi dia dari sana lihat, itu ada apa ya? Nah, dia mulai lihat mata saya gitu. Nah kalau mata saya lari ke kiri, dia lari ke kiri juga dilihat ada apa di sono. Ternyata ada auditor datang loh. Nah dari situ kalau saya begini, dia tahu kita harus ke belakang cepat buruan. Nah kalau auditor datang dia harus periksa, gak boleh fire exit ke blok, gak boleh pisau taruh sembarangan, harus taruh di kotaknya. Kan diperiksa kayak gitu. Jadi sebelum auditor masuk kita sudah salam-salaman, di belakang udah bersih. Iya kan? Nah akhirnya jadi anak kesayangan. Tapi kalau udah begini-begini dia gak connect juga, aduh ini orang kayaknya wifi atau bluetoothnya rusak. Gak terkonek dengan baik, iya kan? Nah begitu pun dengan Tuhan. Tuhan berusaha untuk mensinkron dengan saudara. Hati saudara, pikiran, berikan pikiran hati seperti Yesus, kaki seperti Yesus. Melangkah untuk jiwa-jiwa, melakukan kehendak Tuhan. Tapi gak nyambung-nyambung. Sehingga dari tahun ke tahun, hari ke hari, kita buat kesalahan melulu. Sehingga Tuhan jadi sedih. Iya kan? Nah kita lihat terus lagi saudara. Kita lihat terus lagi. Yang kedua, Ibu Chen bisa baca buat kita Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Ibu Chen. Ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Nah di sini kita bisa melihat bahwa Paulus memberikan ilustrasi untuk kita mengiring Tuhan seperti seorang pelari. Ya, Paulus memberikan illustration about how we follow Jesus like a runner. Ya, seperti pelari. Kita lari dalam arena pertandingan. Seorang pelari waktu dia lari, dia nggak nengok ke belakang. Amin. Orang yang lari nengok ke belakang, itu orang yang sedang dikejar anjing. Iya tuh. Saya ingat waktu saya masih SD dulu, itu saya lagi pulang sekolah, anjing kejar dari belakang. Anjing ini tahu kejar juga. Tahu kejar juga gitu. Nah, saya lari gitu, lari. Nih saya lari tapi nengok, masih kejar. Masih kejar enggak. Minggu depan saya balik, saya bawa sepeda, coba kamu kejar. Saya mancing, kering, dia kejar saya, kayung sambil nengok ke belakang. Nah itu orang yang lari sambil nengok ke belakang, pasti.
dikejar anjingnya. Nah, kita kembali lagi. Paulus memberikan ilustrasi bagi saudara dan saya untuk mengiring Tuhan itu seperti seorang pelari yang ada dalam arena. Lari sekencang mungkin dengan mata tertuju ke depan. Jadi seorang pelari di arena olimpiade dia nggak nengok ke belakang. Dia selalu lihat ke depan. Apapun yang terjadi, ada yang jatuh, dia nggak akan pernah lihat. Dia akan lari sekencang mungkin. Nah, kita lihat seterusnya saudara. Nah, inilah ilustrasi yang Paulus berikan kepada kita. Karena kenapa Paulus bisa memberikan ilustrasi seorang pelari? Karena saat itu dia ada di daerah-daerah tertentu. Di daerah Yunani, dia ada di daerah Roma, jajahan Roma saat itu. Nah, di situ terjadi ada pertandingan. Dan kemungkinan besar dia ada di situ. Sehingga ia bisa melihat hingga pada saat ia menulis suratan Filipi itu. Dia bisa memberikan ilustrasi sebagai seorang pelari. Jadi kalau kita baca Alkitab, kadang-kadang kita harus pelajari kapan tuh Alkitab itu ditulis. Kalau saudara bisa dapat tahunnya, saudara cari sejarahnya, tahun itu kira-kira ada apa ya? Terus misalnya kalau saudara tahu misalnya tahun 2000 di Sydney, di situ saudara cari tahu ada apa ya? Oh, di Sydney tahun 2000 tuh ada olimpiade. Nah, kayak gitu. Nah, jadi bisa di track down apa sih yang terjadi. Ada apa aja di situ. Nah, sama juga pada saat kita membaca Alkitab, kita bisa follow up hal-hal yang demikian. Apa sih yang terjadi saat itu? Kenapa Paulus memberikan ilustrasi seorang olahragawan? Karena kemungkinan besar pada saat itu Paulus sedang terinspirasi karena keadaan-keadaan tertentu. Amin. Seperti saat ini kita berbicara berkhotbah tentang akhir tahun. Penutup tahun. Jadi cara kita penyampaian berbeda dengan hari Minggu biasa. Karena situasi akan mendorong kita sehingga cara berpikir kita akan berbeda, ya. Kita terus lagi saudara. Kita terus lagi yang kedua, yang pertama. Yang pertama yaitu melupakan yang di belakang. Melupakan yang di belakang. Melupakan bukan berarti menghapus ingatan, ya, tetapi memilih untuk tidak membiarkan dosa atau kegagalan atau bahkan keberhasilan masa lalu menghambat perjalanan iman kita. Seringkali saudara dan saya pada saat kita menjadi anak Tuhan, kita dihinggapi oleh rasa berdosa, feeling guilty, fail masa lalu, keluarga berantakan, anak gak tahu bagaimana, istri suami gak tahu gimana, kita feeling guilty. Nah sometimes feeling guilty itu membawa saudara dan saya pada saat kita mengiring Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita selalu dicerca oleh iblis dengan perasaan-perasaan bersalah. Ataupun mungkin pada masa lalu kita berhasil menjadi orang yang hebat dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam sekolah. Tapi pada saat kita mengiring Yesus, kita lahir baru, kita masih mau predikat rasa bangga yang berlebihan. Nah, itu bisa menghambat perjalanan iman saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan pasti kan bisa menghambat. Jadi dosa yang telah diampuni oleh darah Kristus, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, di situ jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pada saat kita mengiring Yesus, saudara harus mengerti pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, dosamu yang tadi merah seperti kain kirmisi diputihkan seperti salju. Dihapus, digantikan dengan salib Kristus.
Pada saat engkau bangga di masa lalumu saat itu, pada saat engkau menjadi anak Tuhan, engkau harus buang sejauh mungkin rasa banggamu dan jadi akulah anak Tuhan, akulah seorang hamba yang tidak berguna, yang hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi arti kata bahwa biarlah Tuhan yang selalu melebihi daripada saudara dan saya. Amin. Itu yang sering menghalangi. Jadi masa lalu baik buruk tidak menentukan masa depan di dalam Kristus. Jadi apapun saudara alami saat ini, saya mau tekankan kembali. Your background, your past tidak akan pernah menentukan masa depanmu. Jika engkau terlahir dalam keluarga miskin, masa depanmu bukan tetap menjadi orang miskin. Jika engkau terlahir dalam keluarga broken home, engkau tidak akan membangun keluarga yang broken home di kemudian hari. Amin. Saya punya komitmen. Kemarin adik tiri saya lagi WA saya. Dibilang itu, kong punya rumah di Namlea sana tuh, tanah besar gini. Saya bilang kamu ambil aja sudah, jual. Habis dia bingung lagi. Ambil aja jual. Lo bukan bilang mau bikin gereja. Iya saya mau bikin gereja, tapi itu terlalu kampung, susah. Iya toh. Kita sudah naik pesawat, naik kapal lagi ke sono. Aduh, udah keburu habis dalam perjalanan. Habis itu dia bilang lagi, iya ini juga bokap ini punya istri berapa juga nggak tahu. Itu dari Darto anak yang tua, ada lagi yang sini, ini juga tahu yang mana tuh istri-istrinya. Anak-anak tiba-tiba datang ketok pintu, ini rumah kita juga gitu. Iya kan? Jadi adik tiri saya, dia kan ada di Jakarta dari mama tiri saya, my stepmother. Jadi my father married, I don't know, so many women. So many women, yeah, and they got so many kids. So what's happened? Jadi adik saya bilang, aduh jadi bingung nih. Orang ketuk saya bilang, udah kamu jual aja itu rumah, terus kamu pindah ke Ambon saja, tenang-tenang di sono. Jadi dia diem. Dia diem. Nah di sini yang saya mau sampaikan. I promise to myself, if my father married too many women, I'm not like him. I have to break the chains. Ya, kalau my father make mistake, buat kesalahan, saya jangan buat kesalahan. Karena saya sudah mengenal kebenaran. Kalau my father fail, masa saya mau fail lagi? Iya toh? Saya bukan Elia. Elia sudah berdoa luar biasa. Menghabiskan nabi-nabi Baal. Habis itu karena dia depresi. Aku enggak lebih baik daripada leluhurku. Enggak bisa. Tuhan itu mau supaya saudara dan saya semakin hari generasi semakin baik. Semakin dekat sama Tuhan. Amin. Karena saya belajar. Zaman dulu enggak ada Alkitab, no Bible writing. Jadi orang menyampaikan firman Tuhan cerita dari mulut ke mulut. Maka Paulus katakan firman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul. Your faith rise up because you're listening the word of God. The word of God datang dari mana? Dari priest talk. Waktu zaman dulu mereka enggak tulis Alkitab. Jadi pastor-pastor Katolik duduk ngomong wejangan begini. Makanya muncullah Pentakosta, karismatik, muncullah Martin Luther, Tyndale, mereka menulis Alkitab itu. Waktu saat Tyndale menulis banyak hal-hal yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Dia tentang habis. Nah, Alkitab itu saat ini ada di tangan saudara dan saya. Ada di handphone kita, tinggal buka. Jadi arti kata bahwa saudara harus lebih baik daripada generasi dulu yang gak punya Alkitab. Apalagi di Cina gak ada Alkitab.
Sobek satu lembar, taruh di kaki, di sepatu, jalan masuk. Jadi penyeludup. Nyeludup selembar Alkitab. Ya. Jadi harus lebih baik. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus lebih baik. Melupakan yang lalu. Melupakan masa lalu yang ada. Karena kita hidup bukan hidup untuk masa lalu. Yang kita hidup saat ini adalah hidup untuk masa depan. Jika orang tua kita gagal, kita jangan katakan kita keturunan gagal. Amin. Kita harus katakan kita harus berhasil. Karena saya belajar dari kegagalan orang tua saya. Saya harus berhasil. Amin. Sampai sini mau berhasil. Amin. Oh Teki gak mau ya? Sherin gak mau ya? Gak goyang-goyang gitu? Iya. Nah kita harus berhasil karena Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk berhasil. Jadi saudara harus rubah mindset saudara. Mungkin saudara gagal. Dari kegagalan itu saudara belajar kita gak hidup untuk masa lalu. Kita hidup untuk masa depan. Firman Tuhan yang akan mengubahkan perjalanan kita jika kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah yang berikutnya, yang kedua. Oh loncat aja nih istri saya nih. Kalau saya nonton film dari seri pertama, terus saya seri kedua, langsung terakhir. Suka loncat. Dia marah. Tapi kalau kota yang pertama langsung yang terakhir. Yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Amin. Mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Jadi seorang pelari mengarahkan diri dengan apa yang ada di depan. Jadi hidup Kristen adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, saudara harus ingat itu. Karena ada Kristus di depan. Jadi saudara dan saya untuk menjadi orang Kristen, targetnya kita, tujuannya kita harus serupa dengan Kristus. Enggak ada kompromi. Untuk mau masuk surga, kita harus serupa dengan Kristus. Entah tangannya serupa, sidik jarinya aja atau kupingnya atau hidungnya, pokoknya harus serupa. Amin. Kalau rupanya semakin banyak, semakin bagus lagi. Nah, jadi kita belajar tujuan utama kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah saudara dan saya nih, kita dipilih oleh Tuhan dari semula sebelum dunia dijadikan. Jadi orang Kristen. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan menyelesaikan panggilan yang Allah tetapkan bagi kita. Amin. Jadi kalau kita nggak serupa dengan Kristus, kita nggak akan bisa melakukan panggilan Tuhan. Saudara harus ingat, orang Kristen nggak akan bisa melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Orang Kristen nggak akan bisa menjadi terang, menjadi garam kalau tidak serupa dengan Kristus. Amin. Ini pesan buat saudara di akhir tahun ini. Orang Kristen pasti gagal melakukan kehendak Bapa kalau ia tidak serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus, pikul salib, menyangkal diri. Karena Kristus bukan hal yang sama. Kalau saudara masih Kristen tapi saudara belum rupa, kelingking aja belum serupa dengan Kristus. Repot juga, ya toh? Harus similar with Christ. Karena untuk itu saudara dan saya kita dipanggil. Jadi arti kata saudara dan saya saat ini perjalanan iman kita, yaitu kita harus berubah. Tadi waktu saya lagi kerja, lagi sibuk-sibuk, tiba-tiba ada Italian woman behind me. Excuse me, I'm sorry. Oh don't need to sorry. Dia pilih-pilih itu cauliflower. My mom is very fussy, very fussy woman.
mau vegetable yang begini, begini. I'm tired about her. Terus langsung saya lihat, are you Italian? Yes, I'm Italian. Karena orang Itali kalau beli sayur, vegetable, fasih. Karena memang dulu mereka pedagang sayur, pedagang buah atau punya perkebunan. Jadi kalau mereka pegang itu sayur, dia goyang-goyang begini kayak karet, oh buang ke tong sampah. Kalau dia pegang goyang keras kayak kayu, wah ini bagus, fresh. Nah itu. Nah terus gak tahu ngomong bagaimana, terjadi penginjilan. Ngomong-ngomong setengah jam juga tuh. Panggil suaminya datang, mana suaminya? Nah disinilah terjadi percakapan karena dia Katolik. Saya bilang, I was Catholic too, but now I'm Pentecost. How you change? Saya bilang, saya ini sudah dibikin death statement from hospital. Finish. In Australia here, they put in a palliative room. Done. Doctor kick me out from hospital. Go home. It's all done. Tapi saya masih ada karena waktu the doctor say, if you wanna try, go to China. Get herb medicine from China. Maybe 99% fail, but 1% maybe success. My cousin say, take the 1% is yours. I look at that, I say, yes, God is mine, this one is only one is mine. Ya Tuhan itu saya, Tuhan yang satu itu saya. Udah I faith. Jadi setiap hari, every day I wake up, setiap hari saya bangun. I put my hands on my chest. Thanks God for new lung. I believe if Honda make a car, of course they have the spare part. Of course they have. Yeah. I know Tuhan, saya tahu bahwa walaupun jantung paru-paru saya rusak ya karena cancer, saya tahu di sorga pasti ada paru-paru cadangan saya. Saya minta yang baru. Nggak minta sembuhkan. I don't ask heal. I ask the new one. Kalau knalpot bocor, saudara las kan bekas bocor, iya kan? Nah, kalau minta baru kan baru. I put my hand, I ask new lung in Jesus' name. Every day I do. Maybe people look at me, he stress, almost die, he's going to stress. People bilang, oh ini dia stress nih. Waduh kasihan orang kalau tanda-tanda orang mau mati tuh begitu tuh ngomong sendiri. Tahu. Kan I'm talking faith. Jadi saya ngajarin, kalau mau beriman kita harus ngomong. Jangan diam saja. Ya, if you have faith you have to talk. Karena angel or demon dia nggak bisa tahu apa yang kita pikirkan, tapi dia listen what we talk about. Jadi I keep saying, terus saya bilang, kamu tahu nggak di akhir zaman ini adanya absintus yang Revelation bilang dia jatuh ke dalam air, ke hati orang pahit. Akhirnya dari bibit pahit itu timbul cancer, banyak orang yang cancer. Nah, di akhir zaman ini banyak orang yang cancer karena kepahitan. Saudara di gereja aja gara-gara ngambil sendok salah, saudara ribut berantem. Iya tuh. Oh, ngambil ayam. Bukan tinggal satu potong, yang satu mau paha, satu mau dada. Tapi yang satu ngambil dua-duanya. Jadi ribut berantem. Tersinggung. Wih, saya sudah colok duluan pakai garpu. Dia datang pakai tangan ngangkat aja gitu aja. Iya kan? Akhirnya marah berisik. Nah disitulah. Jadi dia bilang, oh if like that you have to talk my husband. My husband always angry and very hard to forgive. Terus saya, oh husband come here. Udah kita menginjil talk. Nah terus saya bilang, if you angry before sunset you must forgive. How to forgive? You just go there, hug them,
they're right or wrong, just hug them, I'm very sorry. That's it. It's good for you. How? Ku bilang karena dia gak tahu. Because that person doesn't understand what they did. They don't understand. If you have a baby, if kalau saudara punya bayi ngompol, bayi buah berak di atas ranjang, masa saudara tampar dia? Wih, ini anak kurang ajar. Iya kan? If you have a baby poo on the bed, have you slapped his face? Because you know that baby doesn't understand what he did. So if you understand about the word of God, bless them. Bless them. What Jesus did when Jesus on the cross, he said, Father, forgive them. Because they don't know what they are doing. How he say like that? Because Jesus understand. They do because they don't understand. Kadang-kadang kita gak tahu apa yang kita lakukan. Amin. Siapa sini tahu yang ia lakukan? Karena Alkitab bilang, lidah ini gak bertulang. Jadi kalau kita bisa kontrol lidah kita, aman ini dunia. Iya kan? Tapi gara-gara lidah, saudara ribut. Iya enggak? Kita ribut gara-gara lidah. Itu masakan Padang lidah sapi. Masakan, ini kalau kita ngomong masakan nih. Saudara yang masih muda, jangan suka makan bebek melulu. Aduh. Beli ayam kadang-kadang, sekali-sekali makan ayam gitu ya. Atau makan ikan goreng. Jangan lupa babi guling ya. Ibu Ruth harus ingatin di sana kalau babi guling mau diantar jam berapa, kan ada yang potong tuh. Jadi kira-kira babi guling diantar jam berapa terus disiapin. Kalau lagi kebaktian tuh sudah dipotong, balik-balik habis nanti. Nah mungkin habis kebaktian baru mereka potong kali ya. Nah kita kembali lagi. Jadi kalau saudara yang masih muda, jangan sering makan bebek, jangan makan jeroan. Ya, saya wanti-wanti yang mau buat Charles, Agre, sama Sherin. Nah, Efraim, apalagi Priti, Elardi lagi tuh, jangan. Oh, Elardi ketuanya. Ibu Yani lagi, Ibu Yani nggak ada sini. Karena kenapa gitu? Karena saya lihat gitu. Waktu saya muda, saya memang doyan like Coto Makassar. Saya doyan Coto Makassar sekali sampai pulang ke Surabaya, cari Coto Makassar. Tapi puji Tuhan, waktu muda saya sudah keburu ke Jakarta, jadi nggak keseringan ke Jakarta terus ke Australia. Jadi Tuhan selamatkan saya. Jadi teman-teman saya itu setiap sore mampir makan Coto Makassar, bolak-balik, pokoknya setiap sore makan malam Coto Makassar. Sekarang mereka sudah innalillahi wa inna ilaihi, saya masih hidup, ya kan? Nah begitu pun kayak dosen-dosennya Charles, masih muda, sakit, pasang ring 3 kemarin, gak sempat lewat tahun 31, tahun 2. Iya. Tanggal 27 kemarin sempat batuk-batuk, meninggal tuh. Waktu muda makan enak, makanya kolesterol. Waktu muda makan enak, makanya jaringan di jantung tersumbat. Nah kayak gitu, kayak Om Asa ini kan jaga bagus banget itu. Ya, jadi kalau makan itu ingat, jangan nanti sudah sukses umur 50 tiba-tiba serangan jantung lewat. Wih, sedih amat ya. Ya, jadi harus jaga makan itu. Jangan jadi karena kita mengerti mata kita harus tertuju kepada Yesus, serupa dengan Yesus. Saya baca Alkitab, Yesus nggak makan bebek, Pak ya. Nggak makan babi juga. Nggak makan babi juga tuh.
Ya, nggak apa-apa. Yesus Ini makan ikan. ini selingan aja. Yesus makan ikan katanya, selingan aja supaya jaga kesehatan. Ya, amen. Ya, jaga kesehatan. Ya. Oh, oke. Oh iya, sorry. Babi nggak makan tapi dagingnya makan. Iya, maaf salah tuh. Kalau di Australia antara pig sama pork itu beda. Kita nggak makan pig. Kita makan pork. Ya kita terus lagi ya, kita terus lagi. Itu selingan aja saudara. Apapun yang kita lakukan, kita melayani Tuhan, satu-satuan akan angkat perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita di umur ke-50 lagi hebat-hebatnya kita dalam pelayanan tiba-tiba tepuk dada. Ninong. Masuk rumah sakit lewat. Nah, harus jaga ya. Mulai adik-adik yang ada harus jaga karena Tuhan punya rencana jauh buat saudara, buat kita semua. Nah, kita terus lagi. Jadi fokus pada kehendak Allah dalam firman-Nya, artinya kita harus sinkronize dengan firman Tuhan. Jadi kalau hidup saudara itu sejalan dengan firman Tuhan, your life, whatever you think, whatever you do, according to the Bible, you be okay. Yeah, you be okay. Bible say forgive. Ya, Tuhan bilang ampuni dia. Tapi saudara bilang, aduh Tuhan, tapi saya tersinggung, harga diri saya hilang. Diambil siapa tuh? Iya kan? Tersinggung, marah gitu. Dihitung-hitung, berapa ratus juta ya harga dirinya ya? Iya tuh. Gara-gara ngomong harga diri, susah mengampuni sampai 7 turunan. Mirip kayak film-film silat. Kalau film-film silat kita nonton apa baca buku Kopeng Ho, naik kuda pakai pedang ya dari atas turun ke bawah berantem terus. Iya kan? Nah itu dia. Tuhan gak inginkan hal-hal yang demikian. Kalau hidup saudara dan saya tersinkronis dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Nah itu yang Tuhan cari. Amin. Itu yang Tuhan cari. Nah kita lihat lagi yang ketiga, yang terakhir, asik juga nih. Ini baru asik. Bisa lihat ya, yang ketiga, berlari menuju panggilan Allah. Jadi Rasul Paulus tadi sudah katakan bahwa menggambarkan hidup sebagai perlombaan menuju hadiah surgawi. Kenapa kita harus berlari? Karena waktu ini singkat. Why we have to run? Because time too short. Sekarang saudara bangun tidur, dulu saya ingat Rafael saya lagi gendong-gendong, saya banting-banting dia gitu. Masih kecil tapi banting-banting, gulat-gulat gitu, guling-guling sama dia. Dia juga kayak gitu. Sekarang dia banting saya, gulat lagi saya gitu. Iya, dia udah pergi belajar taekwondo, sekarang dia ganti lagi muang thai, kickboxing. Dia learn lagi, jadi makanya dia punya kayak tadi gini, kayak orang Thailand. Iya tuh. Nah, kemarin dia masih kecil begini. Sekarang cepat banget nih, udah besar, iya kan? Waktu terlalu cepat. Kayaknya kemarin tuh Sherin lagi culun-culun lagi di STT Battle. Sekarang dia sudah lulus, sudah melayani di sarjana. Karena waktu berjalan terlalu cepat. Jadi kenapa Paulus memberikan ilustrasi kepada kita, kita harus berlari. Berlari artinya saudara harus secepat mungkin melakukan kehendak Bapa. Doing the will of God soon as possible. Don't delay. Orang kalau suka delay itu, suka lambat-lambat, selalu ketinggalan. Ya, berlari artinya bahwa jika saudara melayani Tuhan, ini kesempatan saya, berikan yang terbaik. Walaupun tidur pun kurang, saya mau berikan yang terbaik. Ini kesempatannya saya.
Nah, jika saya disakiti orang, ini kesempatan saya untuk terima berkat Tuhan. Jadi I talk to that person. If someone hurt you, you thanks God. Someone hurt me. Why? Because God wanna give you present. Blessing. Kalau kita sudah buat sesuatu yang baik, terus orang mencerca kita, marah-marah kita, kita jangan marah. Terima kasih Tuhan, inilah berkat saya. Karena begitulah cara Tuhan memberkati kita. Amen. Karena Tuhan melihat hati seorang hamba. Amin. Amen. Kalau saudara marah kayak majikan, berkat hilang. Ya. Kalau saudara, oh maaf Bu, maaf ya, maaf. Nanti itu hati seorang hamba. God looking for your heart. Not looking for your pocket money. Iya. God looking for your heart. Jadi apa yang saudara dapat saat ini, Tuhan lihat hati. Kalau hati kita, hati seorang hamba, makanya He ready give you power. If you just standing in name of Jesus, Satan go away. Setan pergi, iya kan? Jika engkau berdoa Tuhan, kita mau ini, Tuhan lihat ini orang bisa diberkati. Kenapa Ayub bisa bebas? Kenapa Ayub bisa diberkati 2 kali? Karena Tuhan melihat hatinya Ayub. Ya, di tahun 2024, mungkin kamu fail. Tapi di 2025 masuk ini, jangan fail lagi. Miliki hati seorang hamba. Engkau harus berlari. Mengejar. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau harus secepat mungkin untuk engkau fix, perbaiki secepat mungkin. Biar kerajaan sorga ada di muka bumi ini. Amin. Karena kerajaan sorga itu cerita damai sejahtera. Kalau saudara ribut sama tetangga, muka panjang terus, bisa gantung apa itu? Panci. Gantung panci. Berarti kerajaan sorga nggak ada di tengah-tengah saudara. Jika saudara muka selalu senyum, walaupun dia sakiti, gak apa-apa, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Saudara senyum, memaafkan dia. Kerajaan sorga ada di hadapan Amin. saudara. Amin. Amin. Jika kerajaan sorga ada di hadapan saudara, Berkat. berkat datang, Amin. kesehatan datang, semua datang. Amin. Amin. Nah saudara ingat di 2025 jangan buat lagi kesalahan. Amin. Ya. Jaga itu kerajaan sorga. Ya. Jika ada yang mengganjali hati saudara, ada yang belum bisa mengampuni, saudara datang, peluk dia, minta maaf. Kalau bisa saudara cuci kakinya, kalau dia nggak mau saudara juga ngapain lebih daripada itu saudara bisa lakukan. Amin. Amin. Harus saudara menangkan. Ya. Jangan kalah dengan pekerja si jahat. Tapi saudara harus menangkan supaya pada saat saudara merendahkan diri, minta maaf walaupun saudara benar, walaupun saudara dirugikan, saudara minta maaf. Disitulah sorga memuliakan saudara. Amin. Saya percaya kalau sorga memuliakan saudara, berkat Tuhan akan Amin. mengejar saudara. Amin. Ya. Amin. Kesimpulan kita nih. Itu habis ini. Kesimpulan kita. Ya, kesimpulan kita Filipi 3 ayat 13 dan 14 mengingatkan kita untuk tidak terjebak pada masa lalu. Tetapi dengan tekun fokus pada tujuan yang Allah berikan. Sebagai umat Kristen, kita hidup kita diarahkan bukan hanya untuk satu episode. Ya, satu episode artinya, oh kemarin saya sudah diberkati Tuhan dapat visa ke Australia. Bukan itu. Tetapi untuk kekekalan yang setelah disediakan. Jadi arti kata bahwa kita ini akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari satu glory kepada glory yang lain. Amin. Amin. Nah, oke, saudara sudah selesai, catat bisa tutup ya. Kita lihat ada news. Oke, mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami ucap syukur kami sudah belajar saat ini seperti Paulus hamba-Mu mengilustrasikan mengiring Tuhan harus ada sinkronize dengan Tuhan, harus selaras dengan Tuhan, sinkron. Filipi 3 ayat 13-14 mengajarkan kita untuk melupakan masa lalu kita. Masa lalu tentang dosa, tentang kebanggaan kita harus melupakannya. Supaya kita bisa menjadi hamba yang setia, hamba yang bisa pikul salib dan menyangkal diri. Dan kami mau mengarahkan diri kami kepada apa yang ada di depan, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami dipanggil untuk bisa serupa dengan Engkau. Kami harus berusaha untuk serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga pada saat kami berdoa ada kuasa. Sehingga pada kami berseru langit terbuka. Kami harus, karena itu kami ada saat ini. Kami dipanggil Tuhan, kami diselamatkan supaya kami bisa serupa dengan Yesus. Supaya orang bisa melihat ada keselamatan bersama-sama dengan kami. Supaya orang dengan perantaran kami, orang bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga tahu bahwa hidup ini sangat singkat. Kami harus berlari secepat mungkin. Arti kata kami jangan berleha-leha, jangan bermalas-malas, jangan main-main. Tapi kami harus serius dengan keadaan yang ada. Karena waktu terlalu cepat berlalu. Mampukan kami supaya kami sangat bijaksana untuk menilai hari-hari. Berkati kami semua ya Bapa, supaya kami bisa serupa dengan Kristus. Kalau kami sudah serupa dengan Yesus, maka kami tahu apapun yang terjadi, kami akan hidup untuk memuliakan Bapa di surga. Kami akan sangat cakap untuk pikul salib. Kami akan sangat pintar sekali untuk menyangkal diri. Dan tidak ada satu kesombongan dalam kehidupan kami. Karena kami sudah menyalibkan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya kami mampu juga bisa melakukan di tahun 2025 ini. Kami bisa menjadi lebih baik lagi dari tahun kemarin. Lord. Dan kami percaya berkat Tuhan yang mengejar kami. Bukan kami pergi mencari berkat. Terima kasih Bapak, dan dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Amin. Thank you Pastor Jimmy. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, thank you. Bapak Ibu sekalian, kita akan membawa persembahan ucapan syukur saudara di akhir tahun. Nanti sebelum kita memberi, mari saya undang Charles akan pimpin kita di dalam doa persembahan. Baik, Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat dalam Maliaki 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang melimpah sepanjang 1 tahun ini dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau datang Tuhan, membawa setiap persembahan kami, persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak, Engkau berkati, berlipatkan kali ganda Bapak. Dan Engkau berkati kami Tuhan yang akan memberi, baik yang memberi maupun tidak memberi, berkat yang sama Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Dan kami siap untuk memberi dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Charles. Saudara, sambil memberi kita akan melihat kaleidoskop Gereja Efata selama tahun 2024. Seluruh event-event yang telah dilaksanakan di dalam Gereja Efata Church. Silakan media.
Amin. Puji. Bagus ya, bagus. Thank you Sherin ya. Oh, LRD juga, tim juga yang lain. Bagus, bagus. Cepat sampai mata kita begini. Nyala. Iya kan? Kecepatan. Jadi mata kita itu namanya gerakan bahagia, ya gitu. Oke saudara, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluaran masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkat juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan Engkau sembah memberkati Engkau berkelimpahan. Ia merancang Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Amin.